Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PRS Ma'unul Mubarak dapat kunjungan dari mahasiswa IAIN Kudus dalam rangka silaturahim ke PRS Ma'unul Mubarak yang hari ini akan ketemu dengan Pak Kiai dan berbincang-bincang dengan Pak Kiai dan pengurus juga. Begitu. Untuk selanjutnya kita saksikan bincang-bincang santai dengan Pak Yai dan juga bersama mahasiswa IAIN Kudus. Assalamualaikum Pak Kiai. Kami mahasiswa IAIN Kudus PTL bulan lalu sepindah memiliki silaturahmi kali Pak Kiai, kali rencang-rencang pengurus PRS Ma'unul Mubarak, kali melihat situasi yang dulu kita kenang di masa PPL di nomor kali ini pandungane kangge teman-teman ingkang badhe nggarap skripsi, ingkang badhe jalani perkuliahan, mugi-mugi mangke saged lancar, mugi-mugi mangke boten wonten halangan, nggih wonten halangan nggih digampilaken. Nah, nggih ngoten mawon Pak Yai. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Waalaikumsalam. gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, baik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya Pak Kiai. Ya kedatangan kami di sini tadi yang sudah disampaikan Mas Holil, di sini kami untuk silaturahmi dan mohon arahan dari Pak Kiai. Kita setelah kan kita pernah PPL di sini nih Pak Kiai. Kiranya apa sih langkah selanjutnya buat kita ke depan? KKN ya? Iya, setelah KKN. Ya, kita mohon arahan dan doanya dari Pak Kiai. Gitu sih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ke poin, kami ucapkan banyak terima kasih para mahasiswa yang gigih berjuang untuk menyongsong dan menyambut masa depannya. Kalian lahir dari sebuah pendidikan kampus. Dengan silaturahmi ini, mudah-mudahan kalian menjadi dosen-dosen yang hebat kelak nanti. Ya kalau memang Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin, nak. Dengan silaturahmi ini, yang pasti kalian akan diberikan panjang umur. Umur yang penuh berkah. Umur yang selalu terus meningkat kebaikan. Umur yang selalu berkualitas untuk memperjuangkan kualitas kebaikannya. Sehingga terus meningkat. Silaturahmi meningkat lagi kebaikan. Silaturahmi meningkat lagi kebaikan. Terus Anda akan menjadi orang dengan silaturahmi menjadi
berkah yang sangat luar biasa. Karena definisi berkah adalah tambah waktu, tambah baik, tambah hari, tambah baik, tambah bulan, tambah terus berkualitas kebaikannya. Dan Anda akan menjadi pejuang, akan menjadi tokoh yang selalu menebarkan kebaikan. Terima kasih sekali. Yang selanjutnya, yang pasti kalian akan diberikan keberkahan rizki. Rizki bersifat lahir dan batin. Secara batin, kalian diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara psikis, pikiran sehat. Kalian sehat semuanya? Nah, bahkan lahir dan batin. Itu luar biasa, nak. Karena memang kira-kira modal pertama untuk kalian melangkah maju apa? Supaya kalian mampu punya skill untuk sampai ke tujuan itu. Apa kira-kira, nak? Sehat, Pak. Apa? Sehat. Apapun yang Anda rencanakan, planning dalam masa-masa seperti kalian, kalau kalian masih sehat, insya Allah pasti tercapai. Cuman ya itu, sabar, butuh waktu, bahasa Arab itu tulis zaman, harus butuh waktu. Ada itu, dukain, wakhirsin, wastibarin, wabul, watin. Yang dimaksud dukain, kalau orang memaknai secara simpel itu cerdas. Tapi cerdas secara definisi realita itu tidak begitu, nak. Seperti apa yang kita kira. Meski daya tangkapnya lambat, daya tangkapnya rendah, kalau kalian terus secara konsisten, secara muadzabah itu terus menerus, continue, insya Allah waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, kalian akan terus tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, tambah pengertiannya, dan tambah pengalamannya. Jadi Anda secara saintifik terus bertambah, secara empiris terus bertambah, karena Anda diajarkan di kampus, terus belajar di lapangan. Belajar di lapangan. Barusan kalian setelah PPL, kemarin pernah di sini asik-asik sama anak-anakku toh. Itulah anakku enggak tahu tiba-tiba begitu semua. Gitu. Kita kan enggak ngerti, itu sudah memang dari sananya. Kami sudah berusaha, kamu sudah bilang sama Allah, kata Allah lah itu urusanku. Jadi kamu enggak usah ngurusi, sembuhnya yang penting kamu menjadi pelayan. Saat dia mandi kau mandikan, saat dia mau makan kau layani dia makan, saat mau berpakaian kau layani dia berpakaian. Itulah cukup. Artinya kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Untuk itu usaha dan ikhtiar setelah kalian punya modal terbesar, namanya sehat tadi itu ya, sehah wal afiyah. Yang kedua adalah kemampuan usaha dan ikhtiar. Insyaallah secara spontan saya berani menilai bahwa kalian adalah pemuda-pemuda, generasi-generasi yang semangatnya sangat luar biasa. Insyaallah semangat yang di atas rata-rata, Allah berjanji pasti hasilnya di atas rata-rata. Kalau orang lain makan pohung, kau makan nasi. Kalau orang lain cuma makan nasi sama garam, kau bisa makan nasi tapi lauknya sate. Gitu? Tetapi secara pengertian, kita harus tahu ilmu ngerti, nak. Karena di antara orang yang makan nasi sama garam dengan nasi berlauk sate, itu di lingkungan sosial ada namanya ilmu sosial soal pengertian. Anda dididik untuk pinter,
tetapi juga diharapkan untuk mengerti. Leres napa mboten? Kalau hanya pinter, saya kira kalau kita tetap terus secara kontinu belajar, menghafal, memahami, lama-lama pinter enggak? Pinter kan? Apa? Melihat, menghafal, memahami, mencoba mempraktekkan. Lama-lama pinter apa tidak? Pinter. Lah soal ngerti ini nih yang sulit. Karena ngerti itu ilmu moral, tapi yang berkaitan dengan psikologi. Jiwa tak? Dengan mental. Dengan karakter. Awalnya tahu, lama-lama membentuk jadi mental, lama-lama terpatri menjadi karakter atau tabiat. Bahasa Arabnya yang lain disebut sajaya. Mudah-mudahan kalian setelah pinter mengerti. Orang pinter harus mengerti, Pak. Ya, karena kalian pinter dulu, yang minterkan bapakmu. Awal mula itu secara internal siapa? Bapak dan ibu. Kalian ada saja siapa? Bapak dan ibu. Pertama kalian harus ngerti sama orang tua. Itu pasti. Dan sebelum itu ada, kalau sama Tuhan bersyukur, sama orang tua ngerti. Benar apa tidak? Dan tidak cukup itu, kalian pinter untuk dijadikan masa depan yang bagus. Masa depan yang bagus pada saat kau bisa berbuat bagus. Masa depan yang baik pada saat kita dituntut diri kita untuk berbuat baik atas dasar ilmunya, nak. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini, kau bisa petik ini. Seberapa kita baik, ukurannya diri kita. Seberapa kita berbuat baik. Gitu? Leres no betul? Kualitas nilai dan reputasi kita, nama baik kita seberapa tinggi? Pertanyaannya, barometernya adalah diri kita, nak. Apa, Pak? Seberapa kita menghargai orang. Seberapa kita memberikan respek orang. Segitulah nilai kita, segitulah reputasi kita. Nama baik kita. Nah, terus cari ilmu supaya yuntafa'u bihi, supaya berguna, dan ilmu yang bergunalah yang nanti kelak akan tidak bisa putus meski kau sudah mati. Benar apa tidak? Di antara tiga, anak soleh, kemudian anak soleh, amal jariah, ilmu yang berguna. Hanya ilmu yang bergunanya yang orang lain bisa apresiasi pada kita. Maka setelah kita belajar di kampus, melihat, mendengar, membaca, memahami, kemudian kita coba praktekkan, ada namanya trial and error, coba walau keliru. Keliru nanti nilainya juga salah. Gitu, nilainya merah mungkin, atau model ABCD. Kalau dia baik, nilainya akan bagus. Dicoba dengan PPL, di atasnya lagi ada namanya KKN. Itu kalau saya istilahnya trial and error, coba walau salah. Praktek yang sesungguhnya ini menghadang di depan kita. Intinya setelah kau pinter tidak cukup, kau harus ngerti. Setelah ngerti tidak cukup, kau harus bisa memberi rasa manfaat. Apa? Sehingga orang lain akan bilang, aku udah terima manfaat ilmu dia. Ya apa sajalah. Setidaknya ilmu yang bermanfaat itu kalau orang lain menerima, kita memberi. Kalau biasa kita itu minta tolong, kita berusaha menolong. Kalau kita biasa minta perlindungan, kita coba membantu melindungi mereka. Lebih kuat mana yang menolong dengan yang ditolong? Lebih kuat mana yang menerima dengan yang memberi? Lebih kualitas mana yang menerima dengan yang memberi? Untuk itu, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang penolong, pemberi. Kalian menjadi benar-benar bermanfaat dan berguna ilmunya. Nah, yang ketiga, nak, kalian harus berpikir tentang bagaimana
supaya setelah manfaat itu nilainya benar-benar lahir dan batin, dunia dan akhirat. Untuk itu, dalam silaturahmi ini, Pak kasih poin. Mudah-mudahan kalian apa yang kau lakukan, baik secara verbal maupun secara etik, maupun secara eksentasi, harus diniatkan ibadah. Apa nak? Ibadah. Sekali lagi saya definisikan, ibadah itu, apa nak? Pak Lim lali. Artinya pelayanan. Semakin Anda menginginkan karirmu tinggi, semakin sibuk kau melayani orang. Benar apa tidak? Sama dengan orang yang tidak punya, semakin punya, dia semakin melayani apa yang dia punya. Semakin banyak, semakin kaya, semakin sibuk apa semakin santai? Sibuk. Sama dengan kau semakin berguna dan bermanfaat. Kalian akan menjadi luar biasa. Ibadah, perjuangan, jihad, menolong orang, memberi orang, membantu orang. Nilainya di situ. Sehingga orang akan tahu terima kasih atau tidak perlu dipikirkan. Yang penting kita menjadi pelayan. Untuk itu di PRS Maunatul Mubarak di sini, saya coba pengurus-pengurus itu kita satukan misi dan visi. Terutama kita semua ini niat jadi pelayan untuk mereka. Karena kalian silaturahmi, mungkin karena silaturahmi ini karena dulu pernah di sini, apa sengaja memang silaturahmi supaya kita panjang umur, banyak rizki, apa semuanya? Semuanya. Wah, kalian ini menangnya sendiri. Minta semuanya. Mudah-mudahan ya, amin ya. Kalian akan panjang umur, akan sehat, kemudian akan banyak rizki, dan kemudian akan diberikan oleh Allah segala urusannya mudah. Dan setelah nanti kalian melakukan KKN dah selesai, kalian akan skripsi. Setelah skripsi kalian akan terima namanya legal paper. Ya dah? Setelah itu kalian akan mengalami tahap yang selanjutnya. Kalau saya bilang tuh bingung yang kedua. Apa? Bingung yang kedua. Bahkan terus begitu, lebih bingung lagi nanti. Ini untuk apa, aku mau kemana, terus tak mulai dari mana. Apalagi kalau ngomong soal sosial, terus aku bagaimana. Kira-kira jodohku di timur apa di barat, di utara apa di selatan, deket apa aja? Jauh. Untuk itu, sekali saya sampaikan, nah, hidup itu disikapi santai saja. Apa? Santai. Sikapi apa? Santai. Tapi sungguh-sungguh. Jangan santai seperti santainya wong ngangon kebu. Mbek suling, saking nek mate lali kebune mangan tandurane wong. Jadi kita bersungguh-sungguh, tapi disikapi dengan santai. Kerja keras, tapi disikapi tidak berlebihan. Dunia ini kalau semakin kita sikapi dengan santai, dunia akan tunduk sama kita. Dan kita tidak terpengaruh. Orang yang tidak terpengaruh dengan dunia, dunia kemudian tunduk sama kita, terasa nikmat hidup ini. Makanya yang sudah keluarga seperti saya, Mbak Tri, ya lebih santai kan daripada kalian. Padahal bebannya lebih berat. Karena dia sudah dituakan dengan satu, mungkin umur. Yang kedua mungkin pengalaman. Yang berkali-kali menerima cobaan, rasa khawatir itu udah biasa. Kalau hari ini kita berangkat, sore kita pulang, malam kantong masih tetap kosong, nunggu hari Minggu, atau nunggu satu bulan, sementara tuntutan dapur terus harus ngepul. Ya enggak? Tetapi kita sikapi dengan santai. Kita tahu Allah Maha tahu. Kita mengerti kepada Allah Maha mengerti. Kira-kira tahu enggak kalau kalian nanti akan jadi apa Allah? Tahu enggak? Mungkin akan yang jadi dosen yang bersayap. Mau bersayap kalian? Namanya dosen terbang. Kan pengalaman. Bisa ke Australia, bisa diminta ke luar negeri. Jangan kayak manuk kuntul. Terbangnya ke sawah, tapi takut sama
petani. Padahal di sawah itu isinya petani. Itu namanya munafik kan? Manuk kuntul. Aku melihat kalian ini energik. Keenergikan Anda inilah yang akan mengantar cita-cita Anda tercapai. Karena yang dicita-citakan ini pasti yang terbaik, yang spesial, gitu. Kamu ingin yang spesial apa yang biasa-biasa saja? Spesial itu harga mahal. Kamu harus berani susah, nak. Dan mahal itu kamu harus siap. Tentu beda. Itulah pesan Pak, yang terakhir kau niatkan ibadah, pelayanan. Jadi silaturahmimu ke sini ini setiap langkah dihitung apa tidak? Dihitung. Yang hitung siapa? Masing-masing. Kamu ngitung tadi? Enggak. Allah yang menghitung malaikat. Per langkah kalian kebaikan itu ada 10 kebaikan. Berapa langkah sampean ke sini? Karena niat silaturahmi. Setelah pertama kalian silaturahmi, kemudian akan terima pahalanya itu tadi panjang umur, sehat, banyak rizki, segala urusan dimudahkan. Kalian akan dapat ilmu pengetahuan, kalian mendapatkan pengalaman, macam-macam. Kalian niatkan ibadah. Niat apa? Ibadah. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Kalau kalian minta pangestu, minta doa, mintalah doa dan pangestu. Saya ingatkan kepada kedua orang tua. Jalan pintu masuk kesuksesan Anda di situ, nak. Benar apa tidak ngomong Pak? Keramat kalian di situ, nak. Itulah sebabnya orang tua seburuk apapun menurut anaknya, ini yang buruk loh ya, seburuk apapun dia yang terbaik. Orang tua sejahat apapun dia pahlawan. Dia pahlawan. Karena kunci kesuksesan pertama siapa? Restu orang tua. Baru kau dapat ridho Allah. Ridho Allah dulu apa restu orang tua dulu? Restu orang tua dulu. Allah tidak mau terima kalau kau tidak dapat restu orang tua. Ini perlu diingatkan. Mungkin sampean sudah tahu, sudah ingat, tapi tak ingatkan kembali, tidak ada salahnya kan? Nah, kantongi dia. Ya, ikat benar-benar itu. Ini kalau orang tuamu mendengar, nanti lihat YouTube, seneng sekali ini. Memang anakku ini agak nakal. Jadi keluar tidak bilang, datang tidak salam. Apalagi bapak ini sering ngeluh kantongnya, uangnya hilang. Jangan gitu ya, nak ya. Moral itu di atas ilmu. Kau pintar, bermoral. Kau pintar, mengerti kepada orang tua. Yang terakhir, kita belajar sosial. Hidup saling membutuhkan. Minimal kau punya prinsip bahwa hidup ini saling membutuhkan. Karena kata saling membutuhkan, saling. Jadi di antara kita sama kan? Meski stratanya beda. Betul apa tidak? Kira-kira orang kaya butuh miskin apa tidak? Butuh. Kalau kalian besok jadi guru, butuh murid apa tidak? Kalian murid juga butuh guru. Itulah sebabnya hidup ini, definisi sosial itu kalau kita nikmati, kita pahami, kemudian kita lakukan, kita sikapi, tidak ada yang susah. Allah, kaya, miskin, sukses, tidak sukses, aku tidak ngerti definisinya. Yang penting aku kerja keras. Setiap waktu aku lakukan. Nah, ada yang prinsip begitu. Ada. Yo sukses senang. Kalau orang kerja keras, kemudian dia hasil apa tidak? Hasil. Dan pasti diuji, nak. Nah, ini yang terakhir. Apa? Pasti diuji. Jadi kebaikanmu itu jangan berharap kamu lancar seperti apa yang kau pikirkan. Jadi kalau orang ingin baik, yang buruk saja diuji. Adalah pencuri, lewat dadah, tetap dicokot nyamuk kalau malam. Gitu? Kebaikan seseorang pasti diuji. Mungkin nanti setelah kau terima ijazah, akan masuk ujian. Ujian psikologi seperti kau jatuh cinta, tapi cinta ditolak. Dukun bertindak. Kan? Itu membuat kita terseta, energi kita terkurang. Benar apa tidak? Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Karena apa? Kalian masa adolescent.
Masa idola itu ujiannya sangat luar biasa karena emosinya tinggi, darahnya panas. Kalau kalian tidak bijaksana, tidak sering menerima nasihat, restu ibu akan gagal. Restu ibu akan gagal. Tapi tidak nak. Setiap malam habis maghrib kau berdoa. Allahumma alfi darujatina wa alfi alayatina wa alfi nikmatina wa alfi fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tinggikan derajat kami, banyakkan nikmat kami yang Allah berikan. Semuanya itu datang dari kasih sayangmu ya Allah. Kau akan jadi orang yang hebat. Hebat pada posisinya. Dan kalian akan menjadi orang yang spesial. Kalian mungkin kalau ini kelihatannya suka ngerawat kayak Pak Lim sih, yang baju hitam. Mungkin kumpulkan orang-orang di rumah, gitu, di jalan-jalan itu, kemudian ganti pakaian baru, gitu, setelah dimandikan, kasih makan, kemudian diajarkan. Lama-lama menjadi sehat, lalu ditempatkan. Itu pahala besar apa kecil? Besar. Mudah-mudahan kita ngikuti takdir. Tapi harus punya rencana dan planning hidup. Apa? Rencana dan planning hidup. Nah, ini mungkin pasti jadi MPR. Tapi kan itu DPRC. Orang no DPR MPR, ya kan? Kita enak berdebat masuk. Apa tugas DPR? Loh, kamu dari kejiwaan kok bisa ke politik? Iya, namanya takdir, gitu. Namanya apa? Takdir. Kalau sampean jadi guru aja. Guru apa? Terserah, guru ngaji. Pokoknya semua bermanfaat. Pak, saya tidak jadi apa-apa. Lah kamu jadi pedagang. Tuh kiosnya di mana-mana. Setiap pasar ada kiosmu. Namanya Selamat, ini kios Selamat. Terkenal kan? Luar biasa. Jadilah orang yang berguna dan bermanfaat. Jangan kalian semakin tambah waktu, semakin sulit, semakin tidak disikapi, semakin sulit, semakin kita kesulitan menyikapi, kalian putus asa. Jangan ya nak ya. Wis, sampai di situ, insya Allah pertemuan ini barokah. Amin. Saya doai, ya Allah berikan anak kami mahasiswa ini panjang umur yang berkah, diberikan kesehatan lahir dan batin, kesehatan fisiknya, psikisnya, kesehatan hatinya, kesehatan logikanya, pikirannya, kesehatan cara-cara usahanya, dan diberikan lahir batinnya seimbang. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah. Jadikan hamba-hamba-Mu ini yang setiap menghadapi masalah dan ujian, mudah segala urusannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya terakhir, terima kasih nak, silaturahmi ini hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami tidak bisa memberi bekal kalian, hanya doa seperti yang kami katakan tadi. Tapi doa itu lebih hebat kalau kabul ya, daripada yang lain ya. Kita dongake sugih kabeh, terus dadi wong berguna kabeh, soleh-solehah, dan kalian jadi orang, tidak jadi udang. Jadi apa? Orang. Tidak jadi udang. Teman tahu karakter udang? Gantung. Tidak pernah berpikir diri sendiri. Kalian insya Allah akan menjadi mahasiswa yang berpikir mandiri. Ora kaya urang. Urang senengane gantung. Paham lah nak? Ucapan itu terakhir. Terima kasih atas silaturahmi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama mahasiswa IAIN Kudus, bersama Pak Yai juga dan pengurus. Semoga bermanfaat di dunia dan kiamah bagi kita semua pastinya. Dan jangan lupa tonton, like, and subscribe, and comment di channel YouTube-nya PRS Ma'atul Barok. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei.